Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan moto? Kita berjumpa lagi di channel Mobil 49. Kali ini kita akan ngobrol santai ya terkait dengan proses pengajuan kredit. Nah, kali ini kita bukan kedatangan sih, tapi kita akan mengobrol bersama dengan salah satu kawan kita. Kebetulan beliau merupakan sekarang orang showroom, sebelumnya merupakan karyawan di salah satu leasing juga yang ada di Bernalangsa. Sekarang akan kita coba tanyakan hal-hal apa saja yang perlu kita lengkapi untuk pengajuan leasing ya. Oke, sebelumnya nama abang ini siapa namanya abang? Jadi saya akrab dipanggil Jaki. Ya. Tapi orang kalau di dalam dunia online mengenal saya sebagai Eko Langsa. Eko Langsa ya. Oh, Jadi pertanyaan tadi apa tadi syarat untuk pengajuan leasing apa saja itu? pengajuan kredit mobil. Nah, Jadi yang pertama, setiap orang yang mau ambil mobil itu harus punya KK, KTP, rekening listrik. KTP, rekening listrik. KK, KTP, rekening listrik itu wajib. Wajib, itu hal Terus, yang utama ya. Ada berkas tambahannya seperti NPWP PWP, dan surat keterangan usaha bank usaha dari desa. dari desa minimal itu bagi yang ingin mengambil mobil dengan status sebagai pengusaha ataupun yang berdagang ya. Namun apabila itu pegawai di suatu instansi ataupun perusahaan, bagaimana itu? Kalau dia karyawan berarti wajib melampirkan fotokopi SK dan gaji terakhir. Ini terakhir ya. Untuk ini bang, misalnya pernah ngambil mobil, namun ada kendala lah kita bilang, pernah ditarik ya, itu bagaimana itu? Kalau itu biasanya 70% kreditnya tidak goal. Tidak goal ya. Tapi ada case-case tertentu nanti bisa dibantu. Jadi terkadang kita di lapangan terbentur dengan hal yang barusan saya tanyakan. Misalnya ada calon konsumen yang pernah mengalami tidak lancar ya dalam proses kredit sebelumnya. Ada beberapa hal mungkin secara garis besar bisa dikatakan pengajuan ke depan akan sangat susah untuk diterima ya. Namun ada beberapa case juga bisa dibantu, misalnya jika terkendala hal yang kecil ya. Namun itu kembali lagi kepada pihak surveinya, Ya, leasingnya, apakah bisa melanjutkan proses atau tidak. Biasanya dalam proses leasing ini berapa lama bang untuk prosesnya rata-rata? Proses rata-rata minimal 3 sampai 7 hari kerja. Itu pun tergantung kelengkapan datanya. Ya. Nanti untuk pengajuan kredit itu, apabila data daripada sahabat ataupun rekan-rekan ini sudah lengkap, bisa dikatakan dalam waktu 3 hari paling cepat dan 7 hari kerja ya. Itu insya Allah proses pengajuan kredit bisa selesai ataupun keluar hasil. Tapi sehingga hari tanggal merah dan hari libur tidak dihitung. Itulah Jangan dihitung. 7 hari kerja, jadi istilahnya 3 sampai dengan 7 hari kerja mobil bisa dibawa pulang ya, keluar hasil. Oke, selanjutnya untuk mobil leasing sendiri, adakah usia minimal ataupun maksimalnya kita bilang? Yang ada usia minimal. Minimal. Usia maksimal tidak ada. Tidak ada ya. Kalau minimal mungkin sekarang beredar di pasaran 2009. 2009 ya. Kalau mau di bawah itu sifatnya pengajuan. Tapi aman-amannya sih ya 2012. 2012. Berarti jika ada sahabat-sahabat yang mengambil mobil untuk pengajuan leasing, dapat dikatakan mobil yang paling aman untuk dilakukan proses pengajuan itu 2012. Maksimalnya tadi 2009 ya, tahun terendahnya. Tahun terendahnya lah kita bilang 2009. Dan jika di bawah itu maka harus ada proses pengajuan ya. Oke, selanjutnya dalam ini apa namanya? Misalnya kan ada yang namanya tenor setahun, 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Biasanya di sini usia mobil
maksimal berapa tahun yang bisa diambil tenor 5 tahun itu? Jadi ada beberapa leasing, kita bilang leasingnya Adira dia mereka bisa tenor maksimal 5 tahun. Tapi mobilnya itu harus mobil yang kategori A, misalnya Toyota, Honda. Mobil-mobil dengan brand yang digemari oleh masyarakat ya? Misalnya Avanza atau Honda CR-V, Honda Clio. Terus tahunnya ya kalau bisa ya 2013 lah minimal. 2013 minimal. Ataupun gimana itu? Apakah ada dihitung usia keseluruhan mobil sampai lunas? Sebenarnya ada, cuman kadang-kadang dia tidak baku ya? Tidak terikat peraturannya. Bisa kita banding. Baik. Cuman amannya sih 2014 bisa 5 tahun. Berarti untuk aman jika ingin mengambil mobil dengan durasi 5 tahun, sebaiknya mobil yang dicari itu minimal 2014. Nah, jika di bawah 2014 pengajuan ya. Tapi kalau 4 tahun tidak pasti bisa. Tahun 2010 bisa 4 tahun. Secara umum berarti 4 tahun itu yang maksimal tenor. Jika ingin yang 5 tahun, yang paling maksimal lagi berarti minimal usia mobil yang tahun pembuatan 2014 enaknya ya. Oke, selanjutnya apa lagi kita tanyakan ya? Untuk angsuran itu biasanya gimana tuh angsuran? Jika kadang-kadang kan begini, ada konsumen yang mengambil angsuran tiba-tiba ketika proses sudah berjalan terkendala di angsuran itu, walaupun telat bayar lah istilahnya kita bilang. Itu bagaimana ya biasanya? Kalau telat bayar kita kan sudah sesuai dengan kontraknya, kadang-kadang ada juga dan apabila telat sampai 1 atau 2 bulan kemungkinan nanti akan ada surat peringatan. Tapi apabila konsumen tersebut tidak kooperatif, maka biasanya pihak leasing pasti melakukan penarikan. Berarti penarikan yang bisa kita katakan di atas 2 bulan ya? Tapi tidak juga, kadang ada yang sebulan ditarik karena dia tergantung jenis kasusnya. Kadang-kadang kita udah tahu ini orangnya udah nggak ada, mobil udah titip. Itu kita bisa eksekusi secepatnya sebelum unitnya hilang. Oke, berarti jika ada mobil dalam proses kreditnya macet dan ketahuan ya, dialihkan ke pihak lain tanpa pengetahuan pihak leasing, itu bisa langsung ya Bang, langsung ditarik, apalagi macet ya. Oke, saya rasa ada lagi Bang yang perlu kita bahas? Sepertinya ini aja dulu. Kita ketemu sekali lagi. Oke, baik. Jadi saya rasa rekan-rekan sekalian untuk pertemuan kali ini dalam bincang-bincang singkat tentang leasing dengan Bang Jack atau dikenal dengan MO Langsa. Oke. Facebooknya MO Langsa Mas? Ya, Facebooknya jangan lupa hubungi Facebook saya MO Langsa. Instagramnya Zaki MO Langsa. Situ ada info bisa lihat info seputar mobil, mau tanya jawab boleh. Lihat aja pasar mobil, ada DP dan angsuran. Oke, berarti mau konsultasi mobil boleh juga melalui Bang Zeki di MO Langsa Facebooknya dan IG-nya Zeki MO Langsa. Oke, jangan lupa juga dukung channel ini, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.